Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Cuan Trading Channel ya teman-teman. Kelas edukasi trading gratis untuk para pemula ya, yang nantinya insya Allah akan membahas tentang rahasia cuan di trading ya teman-teman. Untuk kalian yang sudah bertahun-tahun masih juga menjadi pemula dan juga masih lost juga ya, segera merapat di kelas tradingnya ya, karena tujuan channel ini dibuat saya dedikasikan untuk kalian semuanya ya teman-teman, agar kalian juga bisa tahu rahasia cuan di trading ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, tinggal merapat saja, karena di kelas grupnya nanti akan kita bahas ya secara mendetail ya teman-teman. Khusus untuk kalian yang memang serius ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya di trading gratis tanpa dipungut biaya sebesar pun ya. Oke, melanjutkan video yang kemarin, seperti yang sudah saya janjikan, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doji ya, kemudian candle sinyal dan juga rejection ya. Karena dari yang tadi saya sebutkan itu penting banget ya untuk memahami technical FTT dan juga reversal serta yang lainnya, apalagi sampai ke tahap C5 dan juga CTC ya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar nanti di kelas 1 ya FTT, kita akan belajar membaca candlestick yang benar ya. Kemudian belajar memahami kekuatan dan permintaan harga, belajar memahami SNR, kemudian candle koreksi dan juga retrace ya, memahami pola market dan juga awal periode. Nah, yang saya sebutkan ini penting banget ya, sangat mendukung untuk kita memahami technical FTT ya. Kedengarannya mudah tetapi sulit diterapkan, apalagi jika kalian nggak punya metode belajarnya ya. Itu teman-teman, kedengarannya mudah ya, tetapi ini sebenarnya sulit. Kalau mudah tentunya banyak orang yang sudah berhasil di sini, tetapi faktanya banyak yang lost ya, jual sapi untuk trading malah nangis ya teman-teman. Itu dia. Oke, kita masuk ke poin yang hendak dijelaskan ya, yaitu tentang doji, kemudian candle sinyal, rejection. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, enggak terlalu panjang. Oke, kita masuk ya ke poin intinya. Oke, ini dia gambarnya ya teman-teman. Kita akan membahas doji, candle sinyal, dan rejection ya. Baru berapa menit? Baru 3 menit setengah ya. Jangan lupa ngopi ya teman-teman, biar fokus. Jika saya menjelaskannya sambil merokok, mohon maaf ya. Di sini apa adanya ya, karena saya di sini bukan YouTuber trading ya. Di sini saya murni mendedikasikan diri untuk kalian semuanya ya, yang memang serius ya. Itu teman-teman. Nah, oke, kita masuk ya ke pelajarannya. Doji, tipe candlestick doji itu ada beberapa doji ya teman-teman. Di sini ada 5 gambar doji ya. Standar doji, long lead doji, four flash doji, Crepson doji, dan dragonfly doji. Kemudian ada lagi doji star ya. Itu teman-teman, di sini enggak ada ya. Nah, anggap saja ini bearish ya teman-teman, anggap saja ini bearish ya, anggap saja ini bearish ya. Nah, candlestick doji bearish ya teman-teman, misal seperti ini ya, anggap saja ini doji ya, doji bearish itu selalu mengikuti sumbu panjangnya ya teman-teman. Anggap saja ini bearish ya.
ikuti sumbu panjangnya di mana, itu infonya ya teman-teman. Misal ini long week doji, ini informasinya turun, dragonfly doji ini naik ya teman-teman. Ya dragonfly doji ini berarti turun ya, ini turun, ikuti sumbunya ya, sumbu panjang ini naik ya kawan-kawan. Dragonfly doji biasanya ada di atas ya, itu juga ini juga biasanya ada di atas. Nah ini biasanya ada di bawah ya, kenaikan, ini penurunan, ini penurunan. Dihafal ya teman-teman, barangkali kalian suatu saat jadi mentor juga ya, tetapi ketika jadi mentor harus tanggung jawab ya teman-teman. Jangan ketika masuk malah kalian mengecewakannya. Intinya jika kalian jadi mentor, bertanggung jawablah, jangan bikin kecewa mereka yang sudah percaya kalian ya. Oke, paham ya? Doji ya selalu mengikuti sumbu panjangnya ya. Ini anggap saja bearish kan ini ya. Ini turun, ini naik. Nah, sedangkan ini standar doji dan juga forecast doji, ini infonya bisa naik, bisa turun. Sama juga dengan ini forecast doji, bisa naik, bisa turun. Tergantung nanti konfirmasi candlestick selanjutnya ya. Nah ini ketika kita menemukan candlestick seperti ini di market, tanpa harus menunggu konfirmasi candle selanjutnya pun kita boleh open posisi, dengan catatan kita sudah memahami ya indikasi candlestick sebelumnya ya, indikasinya kemana, mau naik apa sih turun ya teman-teman. Itu dia ya, mudah-mudahan paham. Nah yang satunya lagi ini gampang banget ya teman-teman, 2 menit juga paham ya. Ini kan rada besar, rada panjang ya. Satunya lagi ini seperti huruf plus ya, apa, tanda plus. Ini namanya doji star ya. Ini standar doji, doji star, forecast doji ya. Ya teman-teman, ingat-ingat ya. Ini kemudian anggap saja ini atasnya sama panjangnya, doji star namanya. Informasinya bisa naik, bisa turun ya. Kalau yang ketiga ini ya, informasinya ikut sumbu panjang, ini turun, ini naik ya. Itu kalau bearish ya teman-teman, paham ya? Kalau nggak paham kebangetan ya, berarti harus mandi kembang 7 rupa. Oke, kita lanjut di candlestick bullish ya. Anggap saja ini candlestick bullish ya. Kalau kita menemukan candlestick bullish, sama namanya ya, warnanya yang beda dan juga informasi harganya. Kalau candlestick bullish misal ini ya, long week doji, itu ikuti salibnya ini ya. Ini informasinya naik. Kalau tadi kan turun, ini naik, ini turun. Perhatikan ini salibnya ada di mana ya. Nah kemudian ini misal sumbunya sama panjang ya teman-teman, doji star lah intinya seperti itu, bentuknya kayak huruf plus ya. Kalau ini kan standar doji. Nah ini yang ketiga ini ya, informasinya bisa naik, bisa turun. Itu doang ya teman-teman. Mudah-mudahan paham dan harus paham. Candlestick doji bullish mengikuti ya informasinya salib. Ini saya ulangi lagi,
Jika salibnya ada di atas, informasinya naik, ini turun. Kenapa turun? Karena salibnya ada di bawah. Ya, standar doji, forecast doji, kemudian di sini ya, doji star, seperti apa? Tanda plus, itu informasinya bisa naik, bisa turun. Oke, paham ya teman-teman? Ini saya menjelaskannya pelan banget ya, biar kalian paham ya, mudah dicerna seperti itu ya. Oke, kita masuk market ya, untuk ngasih contoh tentang candle sinyal ya. Nah, ini penting banget teman-teman, sebelum kita masuk market ya, ini penting banget. Ini gurih ya, kalau kita tahu informasi penjelasan video yang sebelumnya ya tentang inbox candlestick. Terus kalian paham teknik FTT reversal, enak banget ketika muncul ini. Biasanya orang-orang kalau muncul doji baik bearish ataupun bullish tinggal, kalau saya enak banget ya, kalau saya malah nyengir ya teman-teman, karena bisa membaca inbox candlestick sebelumnya itu ya. Info candlestick yang akan terjadi selanjutnya itu bergantung dari candlestick yang sebelumnya ya, perjalanan dari candlestick sebelumnya teman-teman. Kalau kalian buta di info candlestick di video sebelumnya ya, kalau kalian buta ya modal segunung, tinggal apa ya, ambiar lah pokoknya ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita masuk market ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke market ya teman-teman. Saya nyobain deposit kecil ya, antara kemarin ya, mau buktiin pada diri sendiri bisa apa enggak sih saya deposit kecil ya, 300an, bisa konsisten enggak ya. Tetapi lumayan deg-degan ya teman-teman. Walaupun saya sering trading pun ya lumayan, karena yang kita trading itu bukan daun ya, tetapi uang, seperti itu. Nah, candle sinyal dan rejectionnya, kita masuk ke poin intinya ya teman-teman. Baru 12 menit, hampir 13 menit. Nah, di sini sebenarnya ada momen nih ya FTT, tetapi saya fokus dulu menjelaskannya. Ada kemiripan antara candle sinyal dan candle rejection. Kemiripannya di mana? Di bentuknya teman-teman, yaitu kecil ya, itu seperti ini ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, intinya informasinya sama ya, seperti yang sebelumnya di video sebelumnya ya. Kalau bullish ya ikut sumbu panjang ya, kalau bearish ya ikut body. Kalau bullish sumbunya ada 2, kita ikuti sumbu panjangnya, informasinya ya. Nah, tetapi kalau candle sinyal ini informasinya turun. Candle sinyal ini ya bullish ya teman-teman, candle sinyal penurunan, makanya ini longsor, tren didukung tren turun. Ini sebenarnya kalau open posisi sell enak nih, tetapi saya fokus menjelaskan. Itulah seharusnya mentor ya teman-teman. Insya Allah trading sinyal gampang ya. Ini ya bullish ya teman-teman, informasinya turun, pembawa sinyal penurunan, makanya dia turun, didukung penurunan trennya, tren turun ya teman-teman. Itu yang kayak gini itu candle sinyal ya, baik bullish ataupun bearish. Baik bullish ataupun bearish itu ikut sumbunya ya teman-teman. Itu ini ya hampir seperti doji, tetapi ini masih ada bodinya ya. Kalau doji kan ini namanya Capstone doji, Dragonfly doji ya. Dragonfly doji ini ya teman-teman, Dragonfly doji
Nah, ini informasinya candle sinyal penurunan. Ini candle sinyal penurunan. Tulis ya teman-teman, karena sumbernya ada di bawah. Ingat ya, candlestick penurunan. Ini candlestick penurunan. Jika sebelumnya dan sesudahnya itu ada candlestick info turun, maka dia akan turun. Ingat-ingat ya teman-teman. Ya, ini candlestick penurunan, dikonfirmasi turun, makanya dia turun. Tetapi ini lahir apa? Bullish, karena sebelumnya informasinya naik. Itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan selalu ingat, ini gratis ya. Ini saya nyarinya lagi di awal, ini nyarinya pusing banget. Ini saya kasih tahu ke kalian ya. Jika kalian menemukan, biasanya seperti itu ya kawan-kawan. Jika kalian menemukan candlestick sinyal ya, misal turun, sebelum informasi sebelumnya turun, dikonfirmasi turun, itu biasanya akan turun ya teman-teman. Apalagi trennya turun, awal periodenya turun, wah itu enak banget ya. Tetapi untuk orang-orang yang nggak paham ya, ketika kita pun posisi pasti disangkanya tebak-tebakan. Memang mereka itu sok pinter ya, orangnya goblok tapi sok pinter ya. Orang-orang kayak gitu harus di bumi hanguskan ya. Itu ya teman-teman, paham ya, mudah-mudahan paham. Nah, ini bentuknya kecil, ini bukan candle sinyal tetapi rejection ya, informasinya turun. Ini rejection ya, ini candle sinyal kenaikan ya teman-teman. Itu ya, kita cari lagi. Nah, ini candle sinyal, paham ya. Ini kenapa naik? Ini candle sinyal kenaikan, kenapa naik? Karena lihat sebelumnya ya, informasinya naik, di sini lahir bearish, informasinya naik karena apa? Karena ini turun ya, dibalas oleh ini ya, terjawab. Intinya terjawab nanti ya teman-teman. Itu. Nah, candle sinyal biasanya terjawabnya itu 1-2 periode ya teman-teman. Misal ini candle sinyal kenaikan tapi kok turun, nanti yang terjawabnya paling lama itu 2 periode. Tetapi saya jarang sekali menemukan candle sinyal yang terjawab 1 periode, 2 periode ya. Itu jarang banget, biasanya itu 1 periode teman-teman ya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Mana lagi? Ini rejection. Intinya yang hampir mirip rejection ya teman-teman. Ini masih ke bawah rejection ya. Tetapi kalau kecil lagi, baik merah ataupun hijau ya, itu candle sinyal ya. Dilihatnya dari sumbu permintaan harga. Kalau sumbu kan itu permintaan harga, kekuatan harga ada di body ya teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini ya teman-teman, ini ya candle sinyal kenaikan, infonya turun, pembawa sinyal kenaikan, makanya di sini naik. Terbentuk area resisten, tadi kan saya ngomong ya, candle sinyal itu ya terjawab 1-2 periode, tetapi jarang banget sampai 2 periode. Biasanya itu 1 periode langsung terjawab teman-teman ya. Itu ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, ini dapat lagi nih, ini turun ya. Ya enak teman-teman ya kalau kalian paham. Jadi stop tebak-tebakan lagi ya. Orang-orang yang sudah jago di forex, yang sering mencela binary option, nggak bakalan tahu seperti ini ya. Orang-orang yang menghujat tuh ya, yang di YouTube sering menghujat binary option apalagi binomo, nggak bakalan tahu kayak gini.
Makanya mereka nggak bakalan bisa menaklukkan binary option, karena mereka itu ya sekedar menebak arah harga aja. Di binary option itu cara mainnya bukan seperti itu teman-teman ya. Kita harus paham setiap info candlestick itu seperti apa, kita harus paham itu. Nah ini informasinya turun, sebelumnya turun, ini turun, makanya nah ya paham ya teman-teman. Insya Allah paham lah ya, masa nggak paham ya. Nah kemudian ketika kalian open posisi ya, sebelumnya kan saya sudah jelasin tentang analisanya ya di 5 menit ya. Jangan sampai lupa ya teman-teman, di 5 menit perhatikan trennya sedang apa ya. Itu di 5 menit kan itu satu candle di 5 menit sama dengan 5 candle di 1 menit kan. Nah kita perhatikan di 5 menitnya tren sedang mana, ini trennya turun, ada enggak area support di sini. Nah tengok, ini kan ada bantuan ya, ada bantuan nih ini ya, ini kalian tekan ya, kalian ditekan. Nah kemudian ini ya di garis ini kan area support ya, kemudian bikin lagi. Nah paham ya. Nah ini trennya turun di 5 menitnya, kita tengok di 1 menitnya sama apa enggak. Nah sama ya, tetapi zigzag. Perhatikan awal periodenya ya teman-teman, seperti itu ya. Jangan lupa ngopi. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan kalian paham dan harus paham ya. Kita open posisi kecil-kecilan ya di trading itu. Ketika kita mau eksekusi market ya, kita jangan sampai kena emosi ya. Kalau kena emosi modal berapapun pasti lost ya teman-teman. Kalau pengen dapat profit banyak ya modalnya harus banyak, kesabarannya harus ditambah, seperti itu ya teman-teman. Nah ini kita open posisi kecil-kecilan ya, kita mau buktikan bisa apa enggak. Kita tengok trennya sama ya, di 1 menit dan 5 menit turun. Kita tengok awal periodenya, ini naik, ini turun ya, ini naik. Nah ini turun ya, informasinya turun, nah informasinya naik. Oh ini iya ya, turun ya. Bentar, kita harus sabar, lebih baik bersabar 1 sampai 15 1 sampai 5 menit ya untuk mengetahui indikasinya. Ini ya, ini turun, berarti condong penurunan ya, itu teman-teman ya. Oke di sini. Tetapi kalau ini loss ya, berarti ini kan garis hijau penanda support di 5 menit ya teman-teman. Tuh ya, kalau loss berarti ya ini penyebabnya ya. Ketika eksekusi ya, kita loss, kita harus paham yang bikin kita loss di market itu. Jadi jangan sekedar open posisi doang ya. Kenapa saya open posisinya 1 menit? Karena dekat dengan support ya teman-teman. Support mana? Ini nanti akan saya jelasin ya.
insya Allah kalau masih diberi umur panjang ya. Nah, mudah-mudahan ini profit. Nah, alhamdulillah ya. Itu kalau open posisinya tadi langsung di sini kan enak. Tadi kan ada yang keseret ke bawah, tak ya, tak di sini. Itu ya teman-teman. Masuk market, tengok-tengok ya, nunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit, dapat 50.000, dapat 30.000 kan lumayan. Nah ini hati-hati ya teman-teman, seperti itu. Karena apa? Karena tadi dekat dengan support, di 1 menitnya juga ada support, di 5 menitnya kan tadi ada support ya. Itu oke, udah paham ya. Intinya kalau kita tahu ya caranya, insya Allah ya, yang terpenting kalian jangan rakus. Kalau rakus ya nanti mampus ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja penjelasannya ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang memang tertarik ingin belajar bareng, ingin mendalami bareng tentang rahasia cuan di trading bersama saya dan juga yang lain. Segera merapat ya, karena gratis tanpa dipungut biaya sebesar pun. Di kelas VIP nya juga ada ya, murah banget ya, hanya 100.000 kalian sudah dapat ya rahasianya ya, dibina sampai 1 bulan, masuk di kelas grup bareng, kelas privat juga ya, selama 1 bulan hanya 100.000 ya. Kalau biaya segitu enggak mau, waduh ya. Kalian berarti pengen profitnya aja tetapi enggak mau ilmunya, seperti itu ya teman-teman. Nah ya, sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah panjang kali lebar ya, nanti kalian bosan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam cuan berjamaah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.